Oke, kembali lagi bersama saya Evan Dimas dalam acara Bukan Dua Mata. Kita akan mengangkat tema pada hari ini yaitu tentang peran organisasi dan kode etik profesi. Kita memiliki dua narasumber. Langsung saja kita panggil narasumber yang pertama, yaitu Bapak Resuryo. Silakan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, silakan dulu. Gini, Pak, kami akan menanya seputar etika profesi. Ya. Jadi, pertanyaan pertama, apa organisasi itu menurut Bapak? Organisasi itu adalah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Dan organisasi ini terdiri atas minimal 2 orang. Kemudian masing-masing anggota tersebut memiliki tugas masing-masing yang sudah jelas. Oh, gitu ya. Ya. Apa ada batasan maksimal dari organisasi itu? Untuk batasan maksimal dalam suatu organisasi itu tidak ada. Bahkan kalau misalnya organisasi itu bisa menyatukan seluruh umat manusia, itu adalah sungguh luar biasa. Gini, saya mau nanya lagi, bagaimana dengan organisasi profesi itu? Iya, kalau organisasi profesi ini sebelumnya ada baiknya kita perlu tahu apa itu profesi. Profesi itu adalah pekerjaan yang membutuhkan suatu pengetahuan khusus. Jadi dapat dikatakan bahwa organisasi profesi itu merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat dilaksanakan oleh masing-masing individu profesi tersebut. Apakah ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam sebuah profesi? Dalam sebuah profesi itu ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Pertama itu adalah kredibilitas, kedua profesionalisme, ketiga kualitas jasa, dan yang keempat adalah kepercayaan. Apakah Anda bisa jelaskan kredibilitas itu? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa saya jelaskan. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa saja contoh organisasi profesi itu? Kalau contoh organisasi profesi yang ada di Indonesia kan, itu ada banyak. Yang pertama itu ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian ada PII, Persatuan Insinyur Indonesia, ada ISFI, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, dan ada juga itu IFGI, Ikatan Perancang Grafis Indonesia. Selain itu juga masih banyak lagi terdapat organisasi profesi di Indonesia. Saya ingin nanya, Pak, apa saja organisasi profesi di bidang IT untuk di Indonesia? Kalau organisasi IT di Indonesia itu, yang pertama itu yang mungkin cukup lama berdiri itu ada Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia atau IPKIN. Itu sudah berdiri sejak 18 April 1974 di Jakarta. Selain itu ada juga Indonesia Internet Society. Ini organisasi non-profit dan non-pemerintah yang mengatur hubungan antara infrastruktur informasi dan industri teknologi Indonesia. Kemudian ada Indonesia Oracle Application User Group, ada Indonesia Oracle Fanstat. Ini organisasinya para penggemar dari Oracle, di mana mereka bisa berbagi tips dan trik di sana. Kemudian selanjutnya itu ada juga mungkin Delphi Indonesia. Itu juga para penggemar dari bahasa pemrograman Delphi yang menggunakan komunitas tersebut untuk berbagi pengetahuannya. Ya. Seperti itu ya. Apa fungsi pokok organisasi profesi? Nah ini kalau fungsi pokok dari suatu organisasi profesi itu ada 5. Yang pertama itu mengatur keanggotaan organisasi. Kemudian yang kedua membantu anggotanya untuk memperluas pengetahuan di bidang profesinya masing-masing. Yang ketiga menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi untuk anggotanya sesuai dengan profesinya tadi kan. Kemudian yang selanjutnya membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Nah ini yang faktor pentingnya, di mana organisasi itu bisa mengatur etika profesi mereka. Kemudian yang selanjutnya memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi yang telah mereka buat tersebut. Saya masih ragu, Pak. Kalau untuk yang orang awam, misalnya ingin sekali memperdalam suatu ilmu, apakah boleh masuk organisasi tersebut? Kalau orang awam ingin memperdalam suatu ilmu, ya silahkan dia memperdalam ilmu tersebut. Untuk masalah organisasi profesi, jika dia sudah punya ilmu yang dalam, sudah dapat profesi, maka dia berhak untuk masuk dalam organisasi profesi ini. Begitu. Kita sebentar tahan dulu, Pak. Ya. Oke, kita akan kedatangan satu narasumber lagi, yaitu Bapak Dr. Andes Insinyur Abdurrahman Wahid. Kami persilahkan.
Ya, silakan dulu, Pak. Gini, Pak. Saya langsung saja nanya, apa itu kode etik, Pak? Kode etik. Nah, kalau kita berbicara kode etik, pengertiannya itu banyak. Tapi secara umum, kode etik itu adalah suatu nilai, aturan tertulis itu yang menyatakan hal-hal apa saja yang baik atau benar dan hal-hal apa saja yang tidak baik atau tidak benar bagi seorang profesional di bidangnya. Oh, dari mana awal istilah kode etik profesi itu, Pak? Sebenarnya istilah kode etik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya kesusilaan. Nah, dengan demikian, kode etik itu adalah sebenarnya suatu sistem norma, nilai, dan aturan yang benar atau baik dan aturan yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional yang menjadi anggota organisasi profesi. Bisa Anda jelaskan apa dasar tujuannya merumuskan kode etik dalam suatu profesi itu? Nah, untuk tujuan merumuskannya kode etik profesi dalam suatu organisasi profesi itu ada 5 poinnya. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi itu sendiri. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota organisasi profesi. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi kepada masyarakat. Yang keempat, meningkatkan mutu profesinya itu sendiri. Nah, yang kelima, itu fungsinya untuk meningkatkan mutu organisasi profesi itu sendiri. Apa saja kode etik profesional teknologi informasi berdasarkan IEEE? Nah, berdasarkan IEEE itu ada 10 poin yang termasuk kode etik profesional di bidang teknologi informasi. Yang pertama, bertanggung jawab atas keputusan teknikal yang dibuat secara konsisten untuk keselamatan publik. Yang kedua, semaksimal mungkin menghindari konflik antar sesama. Yang ketiga, jujur dan realistis berdasarkan data jika ingin membuat suatu perkiraan ataupun tuntutan. Yang keempat, itu menolak suap di segala bidang. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan tentang teknologi dan segala bentuk aplikasi serta kemungkinannya nanti. Oh. Nah, kemudian masih ada 5 lagi kan? Yang keenam itu meningkatkan kemampuan dan mengaplikasikan teknologi berdasarkan pelatihan dan pengalaman yang kita lakukan. Yang ketujuh, selalu mengharapkan saran dan menerima kritik yang membangun atas semua hasil pekerjaan yang kita lakukan, serta mengakui jika adanya kesalahan yang kita lakukan tersebut. Nah, yang kedelapan itu menghargai keberagaman dengan memberikan penghargaan yang sama tanpa memandang rasnya, jenis kelamin, agama, serta bangsa. Nah, yang kesembilan itu menghindari perbuatan tercela. Misalnya itu seperti mencacatkan hasil produk karya orang lain. Nah, yang ke-10 itu membangun hubungan atau membantu teman sejawat dalam pengembangan profesionalisme untuk memenuhi kode etik ini. Oh, gitu. Menurut Bapak, apakah organisasi profesi IT di Indonesia ini sudah memenuhi yang 10 yang dijelaskan Bapak tadi? Kan ada banyak ya organisasi profesi yang di bidang teknologi informasi di Indonesia ini. Nah, kalau itu karena kode etik itu merupakan syarat resmi dari IEEE, maka secara harfiah atau secara pasti maka organisasi teknologi informasi yang ada di Indonesia itu sudah pasti memenuhi kode etik tersebut. Oh, gitu ya. Bisakah Anda menjelaskan tentang tanggung jawab dari moral? Berbicara tentang tanggung jawab moral, setiap orang yang menghormati dirinya dan profesinya itu pasti akan bertanggung jawab terhadap peran atau profesinya tersebut. Nah, dengan pengetahuan dan keahliannya, maka seseorang itu sedikit atau tidak pasti memiliki kekuasaan. Nah, tetapi jika kita sebagai seorang profesional di bidangnya, maka kita tidak akan membiarkan pencapaian kita di bidang keprofesional kita itu mengalahkan tanggung jawab moral kita untuk yang akan merugikan kepentingan orang lain. Jadi, tanggung jawab moral di sini adalah kita harus tetap memikirkan tentang orang lain, anggapnya itu tidak terlalu tanpa harus memikirkan bagaimana profesi kita untuk diri kita sendiri. Jadi, kita tuh bersikap profesional tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian berbicara tentang tanggung jawab moral, ada 3 prinsip dasar tanggung jawab moral kita di bidang teknologi informasi. Nah, yang pertama, bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari suatu hal yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa ada orang lain yang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan kerugian atas hal itu. Oh, gitu. Oh, jadi itu yang Bapak bisyaratkan. Jadi bisa saya simpulkan, organisasi sangat diperlukan dalam sebuah profesi. Dengan adanya organisasi, pekerjaan dapat direncanakan dengan baik. Masalah-masalah lebih mudah diselesaikan
hubungan sosial dengan anggota pun dapat terjalin. Terus moral dan etika sangat penting dalam menjalani sebuah profesi. Dengan adanya etika, kita dapat bekerja dengan benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada ataupun moral, sehingga kita dapat mencapai profesionalisme dalam profesi di bidang kita. Ketenangan batin pun dapat kita rasakan. Itu tadi kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini. Untuk dua narasumber, terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih bapak-bapak semua ya. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya.